Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Alhamdulillah. Kita melanjutkan kajian kitab Taqiratus Sadida yang disusun oleh Syekh Hasan bin Ahmad Al-Kaf. Dan kita di pembahasan tentang masalah yang berkaitan dengan jamaah, yaitu kita membahas tentang i'adatus shalah atau salat mu'adah. Dikatakan tustahabbu bi arba'ata asyara syaratan. Ada 14 syarat yang menjadikan salat mu'adah itu sunnah. Sebetulnya salat mu'adah ini khilaf. Ya. Salat mu'adah ini ada khilaf di antara ulama, ada yang melarang salat mu'adah ini. Tapi sebagian besar ulama, terutama di dalam kitab Syarah Safinatun Najah, yaitu kitab Kasifatus Syaja yang disusun oleh Syekh Muhammad bin Umar An-Nawawi Al-Bantani, Syekh Nawawi Al-Bantani, di dalam situ disebutkan diperbolehkan walaupun berkali-kali. Ya, itu ada beberapa khilaf memang kan. Nah, apa sih salat mu'adah ini? Salat mu'adah ini pengertiannya adalah ketika kita sudah yakin kita salat fardu tepat waktu dan kita yakin tidak punya qadha sama sekali. Yakin ini sudah seumur hidup kita, yakin. Nah, maka ketika kita sholat lagi, misalkan duhur, kita tadi sudah sholat duhur dan yakin tidak pernah punya qadha sholat duhur sama sekali. Kemudian kita sholat lagi duhur, maka ini yang dinamakan mu'adah. Nah, tapi kalau kita sholat sendirian, maka tidak dianjurkan. Malah dikatakan juga tidak boleh. Kalau kita sholat sendirian tidak boleh. Kalau jatuh haramnya memang enggak jatuh haramnya, tapi tidak diperbolehkan. Tapi kalau kita sholatnya itu sholat berjamaah, maka disunahkan dengan beberapa persyaratan. Kalau dalam kitab Kasifatus Syaja itu 12 syarat kalau nggak salah. Ini ada 14 syarat. Dan hukumnya, apakah kita mendapatkan pahala wajib, itu juga khilaf di antara ulama. Ada yang menyatakan kita dapat pahala wajib, ada juga yang mengatakan kita dapat pahala sunnah. Ya, dengan sholat mu'adah itu. Dan ini merupakan salah satu dari 4 macam sholat jamaah yang imamnya wajib mengucapkan imaman. Selain 4 jamaah ini, imamnya tidak wajib mengucapkan imaman. Ya, 4 itu sholat mu'adah salah satunya. Nah, syaratnya apa aja? Ada 14. Yang pertama, kaunuha fardhan au naflan tushra'u fihil jamaah. Sholat yang bisa mu'adah itu adalah sholat yang fardu atau sholat jamaah yang disunahkan berjamaah, sholat sunnah yang disunahkan berjamaah, kayak taraweh mungkin, atau sholat id, atau sholat yang lain. Jadi yang disunahkan berjamaah, sholat sunnah yang disunahkan berjamaah, atau sholat fardu. Misal orang ini sholat di masjid, kemudian setelah selesai sholat dia pulang ke rumah ngimamin istrinya, dan dia yakin tidak punya qadha, maka ini dinamakan mu'adah. Seperti itu contohnya. Yang kedua, kaunuha mu'adatan la maqdiyatan. Ya, mu'adah tadi, bukan maqdiyah, bukan qadha. Kalau qadha ya tidak masalah. Qadha malah jatuhnya wajib. Bukan lagi sunnah mu'adahnya, tapi jatuhnya wajib. Karena qadha kan wajib. Nah, jamaahnya sunnah. Dapat pahala jamaah dengan qadha itu. Ya. Yang ketiga, kaunu al-ula sahihah, dan sholat yang dia sudah kerjakan di waktu misalkan dhuhur, dia sudah sholat dhuhur dan yakin dhuhur yang dia kerjakan di waktu tersebut sah, tidak perlu diulang, maksudnya bukan sholat yang akhirnya batal gitu. Itu yang nomor 3. Nah, kemudian yang syarat yang keempat, alla tazidal i'adatu ala marra. Nah, ini khilaf ini. Disebutkan di sini tidak lebih sholat mu'adah itu dari sekali tok aja. Tapi di dalam beberapa kitab, terutama di Kasifatus Syaja, disebutkan walaupun berkali-kali, walaupun puluhan kali. Sebagian ulama mengatakan tidak masalah berkali-kali. Tapi memang khilaf, ada yang mengatakan sekali aja. Ya, ini juga termasuk yang mengambil pendapat yang sekali. Kalau pendapat yang lain, tidak masalah berkali-kali. Kemudian yang kelima, an yanwiya bihal fardhiyah.
dan wajib juga mengucapkan usolli fardol. Fardolnya tetap wajib. Walaupun dia sholatnya mu'adah, misalkan duhur tadi contohnya ya, walaupun dia mu'adah duhurnya tersebut, tetap dia usolli fardu. Usolli fardu duhri. Jadi ada kata-kata fardunya, karena memang hakikatnya itu sholat fardu kan. Bukan jatuhnya sholat sunnah. Tetap hukumnya sholat fardu. Pahalanya yang khilaf itu. Apakah pahala fardu atau pahala sunnah? Itu masih beda pendapat di antara ulama. Kemudian yang ke mana nih? 5 ya? Yang 6. Ayatakida biha nafliyah. Tidak meyakini bahwa itu adalah sunnah. Ya, kalau misalkan dia meyakini itu sunnah, bukan sesuatu yang wajib, maka jatuhnya kan ayakuna apa? Dalam syarat sahnya sholat itu salah satunya alai atakid fardhan min furudiyah sunnah. Maksudnya ke situ. Kalau dia meyakini itu adalah sunnah, maka tidak sah malahan. Karena jatuhnya tetap wajib, fardunya tetap fardu, maksudnya hukumnya tetap fardu, bukan hukum sunnah. Cuman jamaah, sholat mu'adahnya yang sunnah, bukan sholatnya yang sunnah. Kalau sholatnya tetap fardu. Ayat takid biar nafliyah yang ketujuh antusalliya kulluha jama'atan. Itu bagi imam. Bagi imam yang dia mu'adah, imamnya iadah, maka wajib dari awal jamaah. Maka itu imamnya wajib mengucapkan imaman kalau si imam ini mu'adah. Tapi kalau yang jadi makmum yang mu'adah, enggak harus dari pertama. Nah. Kemudian yang ke-8. Yang ke-8 antaga' fil waqti minha rakaatun fa aktsar. Dan misalkan kita ada zuhur, maka ketika kita melakukan zuhur tersebut waktunya masih ada. Belum sampai asar. Jadi waktunya enggak keluar dari asar, masih ada di zuhur itu. Salat mu'adah itu bukan kalau maksudnya di waktu asar jatuhnya kan sudah tidak lagi mu'adah itu. Jatuhnya ke qadha dia kalau memang dia punya qadha. Kalau dia tidak punya qadha maksudnya. Yang ke-9 an yanwi al imam imamah, ini yang kita bahas tadi. Imamnya wajib mengucapkan imaman kalau si imam tersebut merupakan orang yang mu'adah. Yang ke-10 an tu'ada ma'aman bara'a jawazal i'adah. Dan dia melakukan ini ya antu'ada ma'aman man bari'ah, ini bari'ah maksudnya. Man yaro jawazal imam. Antu'ada ma'aman yaro jawazal i'adah. Dia melakukan mu'adah itu dengan orang-orang yang dia yakini memang menjawazkan atau memperbolehkan atau malah mensunahkan i'adah itu. Karena tadi kan ada pendapat yang tidak memperbolehkan sholat mu'adahnya. Di dalam mazhab Syafi'i sendiri itu ada yang seperti itu. Atau di mazhab yang lain ada juga, mazhab kalau tidak salah mazhab apa gitu, itu juga ada larangan untuk sholat mu'adah ya. Kalau dia sholat dengan orang-orang yang melarang atau meyakini tidak adanya sholat mu'adah, maka tidak sah. Dia harus sholatnya dengan orang yang dia yakini tidak ada masalah dengan mu'adah itu. Ayakuna fiha thawabul jamaah halal ihram biha, dan mendapatkan pahala jamaah ketika takbiratul ihram, dalam artian niat imaman dan makmuman tadi. Intinya sholatnya itu sholat jamaah yang dan juga sholat jamaahnya itu yang mendapatkan fadilah jamaah ya. Tapi kalau tidak mendapatkan fadilah jamaah, maka tidak disunahkan untuk mu'adah. Seperti apa? Seperti kalau jaraknya jauh dengan imam, kan menghilangkan fadilah jamaah, atau loncat-loncat soft, ini renggang-renggang, softnya renggang-renggang, itu kan tidak dapat fadilah jamaah, maka tidak dianjurkan untuk sholat mu'adah kalau seperti itu. Intinya sholat mu'adahnya itu dalam segi pahala jamaahnya dapat, Tapi kalau pahala jamaahnya tidak dapat, walaupun sah berjamaah, maka tidak dianjurkan sholat mu'adah kalau tidak dapat pahala jamaah. Karena ada beberapa sholat jamaah yang sah tapi tidak dapat pahala jamaah. Misalkan kita sholat duha berjamaah, sah jamaahnya tapi tidak dapat fadilah jamaah. Atau sholat witir berjamaah di luar Ramadan, sah tapi tidak dapat fadilah jamaah ya. Kemudian
Yang ke-12 alla takuna salat syiddatil khaufi. Bukan merupakan salat syiddatil khauf. Salat syiddatil khauf ya tidak perlu salat muada sih. Salatul khauf itu apa? Salat syiddatil khauf itu salat dalam keadaan genting. Ketika dalam keadaan genting, kita bisa sholat fardu dengan posisi apapun, walaupun tidak menghadap kiblat. Misalkan dalam peperangan atau kepanikan misalkan bencana alam ketika kita lagi sholat, tahu-tahu ada bencana alam, gempa, dan kita lari menyelamatkan diri, itu tidak masalah ketika kita tidak menghadap kiblat, dan ini dinamakan syiddatul khauf. Ya, bukan hanya di peperangan syiddatul khauf. Nah, kalau syiddatul khauf maka tidak perlu muaddah. Kemudian alla takuna i'adatu lil khuruji minal khilaf, dan dia tidak melakukan itu karena karena ada khilaf maka dia melakukan, bukan seperti itu ya. Jadi kalau karena ada orang yang karena ini ada khilaf maka dia melakukannya supaya ini keluar dari khilaf, supaya dia intinya dengan posisi berbalik gitu loh, karena dia ada khilaf dan dia melakukannya karena itu maksud dan tujuannya, maka tidak mendapatkan kesunahan dong. Yang ke-14 terakhir ana takuna salatal janazah. Kalau salat jenazah itu tidak bisa diulang. Kalau kita sudah mensolati jamaah satu orang ini, salat jenazah satu orang itu, walaupun posisi kita tidak jamaah, kemudian ada jamaah rombongan datang, maka kita tidak perlu mengulang. Karena kita sudah sholat satu kali, itu mu'tamad. Walaupun sholat jenazah ini maknanya adalah doa. Nah, Nabi kan mensolatin jenazah Sayyidina Hamzah sebanyak 73 kali dengan dibarengkan sama satu syuhada Badar, Uhud. Jawabannya adalah dalam madzhab Syafi'i, Nabi bukan sholat jenazah. Nabi mendoakan satu persatu dengan Sayyidina Hamzah tetap ada di situ. Satu persatu jenazah syuhada itu dibawa, tapi Sayyidina Hamzah tetap di situ gitu loh. Jadi Nabi mendoakan dua-duanya sampai 73 kali. Nah, kenapa kok bukan sholat di situ maknanya sholat jenazah? Karena syahid tidak disolatin. Karena syahid tidak dimandikan maka tidak boleh disolatin. Nabi tidak mensolati jenazah syuhada itu enggak, tapi sholat dengan makna lughatan ad-doa. Ya, maknanya itu mendoakan. Wallahu a'lam bishawab. Fatihah.